Oke, kita bahas salah satu Easter egg paling bikin penasaran di seluruh Monsterverse. Kalian sadar nggak sih, ada kerangka super raksasa yang nongol sekilas di Godzilla King of the Monsters? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Yuk kita bongkar bareng misteri tersembunyi ini. Ingat kan adegan super epik itu waktu bom nuklir diledakin di dasar laut buat ngebangkitin lagi sang raja para monster? Nah, pas ledakannya itu, boom! Saat runtuhan kota kuno tersingkap, sekelebat aja kita ngelihat sesuatu yang gila banget. Sebuah kerangka kolosal yang ukurannya bahkan kelihatan bisa nyaingin Godzilla sendiri. Awalnya mungkin kita mikir, paling fosil dinosaurus biasa. Tapi disitulah para fans paling jeli di internet mulai curiga. Mereka ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak beres sama ukurannya. Gini loh, kerangka ini tuh ukurannya jauh-jauh lebih gede dari dinosaurus manapun yang pernah kita tahu dalam sejarah. Langsung deh, internet gempar. Para fans ini kayak detektif. Mulai berteori, nganalisis tiap piksel dari adegan itu buat mecahin teka-teki siapa sebenarnya pemilik tulang belulang raksasa ini. Dan disinilah kejeniusan para fans benar-benar kelihatan. Cuma dengan teknik simple kayak naikin kali brightness gambar dan nyojokin sama arsip monster dari film-film klasik Toho, mereka nemuin jawabannya. Sosok berduri yang khas banget itu, wah, udah nggak salah lagi, itu adalah Anguirus. Tentu aja penemuan ini langsung bikin heboh dan ditanyain ke sutradaranya Michael Dougherty. Tapi bukan yang ngasih jawaban iya atau enggak yang jelas, dia malah ngasih jawaban ngambang yang justru bikin para fans makin penasaran dan makin yakin sama teori mereka. Jawaban mungkin iya, mungkin enggak ini, buat para fans udah kayak konfirmasi terselubung. Tapi ini juga langsung nimbulin pertanyaan baru yang lebih besar. Kalau emang itu Anguirus, kenapa kok dirahasiain? Kenapa cuma ditampilin sebagai kerangka doang? Nah, jawabannya ternyata cerdas banget dan punya dua sisi. Sisi pertama itu soal bisnis ya, soal duit. Dan sisi yang kedua adalah soal ambisi buat ngebangun dunia monster yang jauh lebih besar dan lebih keren dari yang kita bayangin. Jadi, intinya gini, ini tuh cara pintar buat ngasih salam ke para fans berat tanpa harus keluarin biaya lisensi yang pastinya mahal banget. Semacam penghargaan yang cerdik secara finansial. Tapi ini bukan cuma soal duit loh. Pilihan ini juga pas banget sama filosofi utama Monsterverse, bahwa dunia kita ini sebenarnya rumah buat ekosistem raksasa yang udah lama banget tersembunyi. Coba deh, lihat bedanya. Monsterverse itu penuh dengan berbagai spesies, sementara dunia Toho lebih fokus ke monster-monster utamanya aja. Kerangka Anguirus ini jadi bukti kalau ada sejarah panjang para titan yang pernah berkuasa dan gugur. Sama kayak makhluk-makhluk unik lain yang kita lihat di Skull Island. Ini bikin dunianya kerasa lebih hidup, lebih kuno, dan penuh rahasia. Nah, ini ngebawa kita ke